Nah, selama abang pelihara ikan ini nih ya, pernah sih abang kalau misalkan mau ngasih makan pernah digigit nggak bang? Sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Peace People, balik lagi dengan gue Fajri, tentunya di Fajrul Baidillah Channel. Oke teman-teman, pada video kali ini spesial banget. Ada teman saya datang dari Pandeglang ya, Halo. jauh-jauh ke Jakarta, nggak tahu mau ngapain, dan ya kita katanya sih mau tanya-tanya ya bang ya. Dan sebelum ini dia udah DM-an sama gua, dia mau kesini dan mau tanya-tanya gitu. Seperti apa videonya? Yuk simak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, saya nih di sini bang, ya tadinya sih mau silaturahmi aja sih bang ke abang. Tapi kemungkinan saya lihat-lihat di rumah abang tuh banyak akuarium bang. Makanya saya penasaran bang sama abang tuh. Kebanyakan sih mayoritas ikan-ikan predator gitu bang. Ya, Nah makanya saya jadi tertarik tuh bang buat ibaratin nanya langsung sama abang satu persatu aja sih, mau nanya gini bang, kok abang gitu ada sensasi tersendiri apa gimana sih bang kalau misalkan melihara ikan predator gitu bang? ya bagi saya sih dalam melihara ikan hias ya, terutama saya membeli ikan predator itu karena ya betul tadi sensasinya berbeda ya. Iya. Saat kita kasih makan ya, terutama ikan piranha, wah kita tahu sendiri kan bagaimana keganasan ikan piranha saat kita kasih makan ya. Wah itu terasa seperti apa ya, ada nilai tersendiri lah di hati gitu. Tapi bang kalau misalkan yang namanya ikan piranha tuh bang, kalau misalkan saya lihat tuh apalagi yang namanya di rawa gitu, entah itu hewan gitu yang masuk apalagi manusia udah tinggal tulangnya doang bang. Nah yang saya takutin gitu kalau misalkan ngasih makan itu bang ya, takutnya jari kita habis gitu bang, kena ini gigitan dia gitu bang. Gimana tuh bang cara tipsnya gitu? Ada beberapa trik sih dalam kasih pakan ikan piranha ya. Yang pertama ya harus hati-hati. Yang kedua jangan sampai kasih makan ikan piranha itu kayak disuapin. Itu nggak boleh ya, itu nggak dibenarkan ya dalam memelihara ikan piranha. Ya kalau bisa ya cemplungin aja si pakannya itu ya. Kalau lebih bagus lagi ya kalau pakan hidup ya untuk piranha. Sejak kapan sih bang abang tuh di dalam bidang pelihara ikan predator tuh sejak kapan gitu, sejak tahun berapa gitu karena gitu? Saya sih mengenal dunia ikan hias sudah lama sekali ya. Kebetulan ayah saya juga bekerja di salah satu lembaga ikan hias, ikan air tawar ya di Pandeglang. Dan ya saya cukup tertarik dengan dunia ikan sejak dulu sih. Dan tapi pertama kali memelihara ikan hias ya mungkin baru 1 tahun kemarin ya, lalu ya. Mungkin baru 1 tahun yang lalu. Dan ya dari 1 tahun lalu itulah saya memiliki perjalanan yang cukup panjang. Apa sih bang susah dukanya gitu selama pelihara ikan hias gitu, apalagi ikan predator lah khususnya? Ya suka dukanya pasti banyak ya dalam setiap peristiwa itu. Dan untuk dunia ikan hias sih mungkin saya pernah dulu waktu masih awal-awal ya memelihara ikan predator ya, saya masih ingat ikan pertama saya yaitu piranha ya. Mungkin belum banyak yang saya ketahui, belum banyak yang saya pelajari, dan jadi saya itu membeli piranha 8 ekor, itu masih sebesar jempol lah. Dan saya taruh di akuarium yang sangat kecil sekali dan ukurannya mungkin 30 sentian. Dan seminggu kemudian itu ikannya pada mati semua. Tidak tahu kenapa, mungkin ya karena pasokan oksigennya kurang ya pada saat itu karena ukuran akuariumnya kekecilan. Itu aja sih mungkin. Selain ikan predator piranha tuh ikan apa aja sih bang yang pernah bang pelihara gitu? Apa cuma piranha doang gitu bang? Ya sudah banyak ya ikan yang saya pelihara ya, terutama ikan predator. Yang pertama itu yang tadi saya bilang ikan piranha, terus ada ikan alligator, ada ikan leopard catfish, arwana, apalagi ya, ya lupa lah. Dan sekarang ini adalah piranha. Nah selama abang memelihara ikan predator lah, ada nggak sih yang pernah abang lihat ikan-ikan langka gitu yang pernah abang pelihara gitu? Ikan-ikan langka lah yang dibuatin yang dilindungi gitu bang. Ya.
Untuk ikan-ikan langka sih saya belum pernah dan tidak akan memelihara ikan-ikan langka, karena itu jika itu sudah dilindungi maka saya tidak berhak untuk memelihara ikan tersebut ya, karena itu sangat dilarang oleh undang-undang kita. Dan seperti ikan piranha ini, jika kalian mau tahu, sebenarnya ikan piranha ini dilarang di peredarannya di Indonesia ya. Undang-undang kita melarang ikan-ikan invasif seperti ikan piranha, aligator, arapaima, dan ikan-ikan yang berasal dari luar negeri itu dilarang dilepas liarkan di alam Indonesia ya. Jadi kenapa kok hari ini saat ini banyak sekali beredar ikan predator yang bersifat invasif sudah beredar di Indonesia, padahal undang-undangnya sudah jelas melarang ikan-ikan tersebut beredar di Indonesia. Nah, itu kemungkinan undang-undang dan peredaran ikannya yang ada di Indonesia itu lebih dulu ikan yang datang ke Indonesia. Jadi undang-undang ini dibuat karena keresahan pemerintah, karena banyak orang yang melepas liarkan ikan-ikan invasif seperti piranha ini ke alam liar ya. Seperti kita ambil contoh di Sungai Berantas kemarin kan, ada 8 ekor kalau nggak salah arapaima yang dilepas, dan itu akan merusak lingkungan dan ekosistem yang ada di sungai tersebut. Dan jika ikan piranha ini tidak kita lepaskan ya fine aja sih, selama dia masih di akuarium dan kita pelihara, menurut saya ya oke aja, asal jangan dilepas gitu. Ya kalau misalkan kita memelihara ikan itu posisinya nggak boleh yang dilindungi gitu Ya, Bung. betul. Nah harusnya kalau misalkan kita lihat apa kita punya ya harus dibudayain lagi ke tempat yang lebih layak lah. Kalau bisa, kalau kalian punya ikan yang dilarang di Indonesia, lebih baik diserahkan kepada lembaga yang mengurus tentang ikan-ikan ilegal dan langka itu ya. Tapi selama masih dipelihara dengan baik, tidak dilepaskan ke habitat di alam Indonesia, bagi saya sih itu oke aja ya, asal jangan dilepaskan ke alam Indonesia, karena akan merusak ekosistem yang ada di perairan alam kita. Selain ikan-ikan ada hewan reptil apa hewan yang lain nggak yang abang pelihara gitu? Sebenarnya selain ikan juga saya hobi memelihara mamalia ya, seperti kucing, dan di rumah juga ada ya, punya abang saya itu yang biasa juga saya mengurusnya. Itu ada musang ya, jenis musang pandan ya kalau kita, dan ya begitulah ya, saya hobi dengan semua satu saya suka, termasuk reptil juga ya. Mungkin kalau jika ada rezeki lebih saya akan membeli tirek, kalau mungkin ada buaya, komodo juga, tapi jangan komodo jangan ya, itu dilindungi oleh pemerintah. Nah selain itu apakah saya yang namanya pemula itu langsung terjun ke ikan predator apa ikan hias biasa gitu? Takutnya kan yang namanya ini kan takutnya ada mati gitu bang. Kita kan belum tahu nih bang yang namanya pelihara ikan-ikan yang beginian gitu. Ya kalau mungkin kamu pengen pelihara predator ya oke aja sih, karena ada juga beberapa predator yang khususkan untuk bagi pemula ya. Jika kamu pengen ikan predator ya pilih, mungkin saya bisa kasih contoh kalau mau pilih ikan predator untuk pemula, yaitu seperti ikan palmas, ikan cupang, ikan-ikan yang mudah dirawat ya. Aligator juga sepertinya mudah karena tidak begitu dalam pemeliharaannya. Ya pokoknya ikan cupang dan ikan palmas lah itu yang paling hardy, yang paling kuat ya, daya tahan tubuhnya, dan pakannya juga nggak ribet dan kuat lah pokoknya. Untuk bagi pemula itu cocok sekali. Nah selama ini saya juga kemungkinan ya ngikutin jejak abang lah, tapi kan kemungkinan saya juga mau nggak terlalu masuk ke dalam dunia predator dulu bang ya. Nah saya pengen tahu nih bang, cara memelihara ikan itu kan saya kan orang sibuk nih bang ya, bukannya sibuk gimana gitu, takutnya kan orang males, takutnya kan tiap hari apa 2 hari sekali gitu kotor gitu bang. Saya kemungkinan pengen seminggu sekali lah bang akuarium itu selalu bersih gitu bang. Gimana sih cara tipsnya gitu biar selalu bersih, terus ikan-ikannya juga pada sehat semua gitu bang? Sebetulnya kalau untuk ingin air akuarium itu selalu jernih ya, kalau bicara tentang ikan, jenis ikannya maupun itu predator maupun itu ikan hias biasa, penanganannya sama aja sih menurut saya. Yang pertama adalah jaga kualitas air dengan pergantian air atau water change ya. Lakukan pergantian air mungkin seminggu sekali lah gitu kan. Dan yang paling penting adalah pemberian pakan, jangan terlalu sering.
atau yang penting sih sedikit-sedikit tapi sering, daripada sekali tapi langsung banyak-banyak gitu, itu tidak akan dimakan semua. Baik begitu sih untuk meminimalisir kotorannya. Ini sebagai pemula lagi nih Bang ya, kalau misalkan kita beli akuarium itu minimal nih Iya. yang berapa senti gitu. Untuk itu ya tergantung ikan yang dipelihara, ukuran maksimumnya akan seperti apa. Ya kalau ikannya bisa tumbuh lebih besar dari ukuran dewasanya, bisa mencapai 1 meter, ya berarti beli akuariumnya yang lebih dari 1 meter. Ukuran apa ya, ukuran aman untuk memelihara ikan yaitu 2 kali lipat dari panjang si ikan ya. Misalkan 1 meter ya beli 2 meter gitu. Kayak gitu sih. Tapi kemungkinan saya mau ini dulu sih Bang, mau pelihara ikan-ikan yang ya, ibaratin yang kecil-kecil lah, kayak dibaratin ikan-ikan koki gitu yang warna-warni lah. Tapi kan biar pada saat itu ya kemungkinan ya kita harus selalu teliti dalam airnya kali ya Bang. Iya pasti. Kualitas air sama dengan udara yang kita hirup ya, sama seperti udara yang kita hirup, semakin baik kualitas airnya maka pernapasan dan kesehatan ikan akan selalu terjaga. Alhamdulillah sih ya teman-teman, ya selagi kita ngobrol masalah ikan ya mungkin ada manfaatnya juga buat lingkungan. Mungkin kita harus menyadari lah yang namanya lingkungan itu ya harus dibaratin banyak melestarikan gitu, melestarikan ikan-ikan yang langka, apalagi yang langka gitu, yang biasa aja harus dilestarikan gitu. Makanya jangan diburu apa gimana gitu. Ya, kalau kita tidak bisa membudayakan, setidaknya kita jangan merusak alam ya. Iya. Poin pentingnya itu sih, jangan pernah merusak alam karena kita hidup juga bergantung pada alam ya. Betul banget, betul banget. Ya, alhamdulillahnya juga saya main kesini tadinya sih mau silaturahmi aja sih. Nah saya lihat-lihat di rumahnya kebanyakan ikan-ikan yang galak-galak semua gitu. Wah predator lah, saya takut banget. Saya nyelupin tangan saya aja, kemungkinan udah bergetar hati aku nih. Sebenarnya ikan-ikan piranha ini juga bukan hasil saya beli ya. Ini tuh hasil rescue dari teman-teman saya yang tidak terurus, daripada mereka membuang ke sungai, ya lebih baik saya evakuasi dan saya pelihara sendiri gitu. Salut lah Bang, ya profesional juga sih ya, ya alhamdulillah lah punya temen ya beginian lah ya. Intinya ya kita harus mendukung lah ya, intinya satu ya lebih Peka ini aja terhadap lah, lebih peka terhadap alam ya, selalu melestarikan semua lingkungan. Nah selama abang pelihara ikan ini nih ya, pernah sih abang kalau misalkan mau ngasih makan pernah digigit nggak Bang? Sering ya, tapi ya bukan saat memberi makan ya, saat melakukan pergantian air atau menguras air. Saat itu saya mau memindahkan ikan ke tempat yang berbeda ya, karena mau dikuras, dan saat di tangan itu dia otomatis menggigit tangan saya untuk itu kan suatu bentuk pertahanan diri mereka kan. Abang kenapa nggak pakai alat gitu, sedangkan yang namanya udah tahu kan ikan predator kan galak-galak nih, apalagi piranha kan sedangkan ada alat yang namanya serokan gitu Bang. Kenapa nggak pakai kayak gitu Ya, mungkin ini terdengar agak sedikit konyol ya. Alasan saya tidak menggunakan alat ya, teman-teman di rumah jangan meniru saya ya, karena saya memindahkan piranha pakai tangan kosong ya, karena itu apa ya, suatu bentuk agar pendekatan batin gitu kan, sesama majikan dan hewan peliharaan, agar apa ya, ini ada histori tersendiri ya. Oh iya, sensasi lah, sensasi tersendiri dalam melahirkan predator ya. Jangan ngaku keepers piranha kalau nggak pernah digigit piranha. Nah, Bang cukup sekian dari saya Bang ya mungkin saya nanti insya Allah mau ngikutin jejak abang nih ya, mudah-mudahan lah dapat ilmunya dari abang ya, insya Allah mudah-mudahan manfaat ya Bang ya. Terima kasih juga, saya berterima kasih sudah datang jauh-jauh ke sini. Maaf di sini tidak dikasih apa-apa ya. Saya senang banget kedatangan Bang Samsul ini ke sini untuk ya kita sharing aja sih di sini. Bukan, saya tidak merasa saya lebih paham atau dia lebih paham, karena di sini juga saya masih tahap belajar ya. Ya oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja perbincangan kita, sharing-sharing kita pada malam hari ini ya. Terima kasih Bang Samsul sudah berkenan datang kemari, sudah bertamu kemari. Mungkin
sampai di sini aja videonya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buat teman-teman yang baru gabung, silakan pencet tombol like, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Dan kalian yang udah subscribe, semoga panjang umur dan lancar rezekinya. Saya Fajrul Baidillah dan Bang Samsung. seperti biasa, sampai jumpa.